Baiklah, kita akan membuktikan dalil Stewart. Pertama kita lihat dulu bunyinya. Misalnya diketahui segitiga ABC dan diketahui suatu garis yang ditarik dari titik sudut C ke sisi di depannya. Katakanlah dia memotong AB di P, berarti CP, kita namakan panjangnya D. Kadang dinamakan DC karena di situ di atas sudutnya adalah dari C. Rumus yang berlaku adalah panjang sisi segitiganya sama seperti biasa. Yang menghadap sudut A itu panjangnya A, yang menghadap sudut B itu panjangnya B, yang menghadap sudut C itu panjangnya C. Berlaku rumus D kuadrat dikali C. Jadi D kuadrat dikali C. Ini D-nya yang merah ini. D kuadrat dikali C itu adalah AB-nya. Sama dengan A kuadrat dikali AP. AP di sini C1. Ditambah B kuadrat dikali PB. PB di sini adalah C2 dikurangi C1 kali C2 kali C. Seperti itu bunyi teorema atau dalil Stewart. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, pertama kita buat dulu garis bantu dari arah C ke sisi AB, tepatnya garis tinggi. Kita buat garis tinggi di sini. Misalnya kita namakan di sini adalah titik Q. Maka dari sini kita bisa menggunakan dalil proyeksi. Jadi pertama kan dibuat garis tinggi dari titik sudut, dari arah titik sudut C. Namakan garis tingginya sebagai CQ, seperti itu. Dengan dalil proyeksi, kita perhatikan dua hal. Pertama, segitiga PAC. Ini kita perhatikan proyeksi PC pada PA, ros garis PA. Dalam hal ini tentu yang dimaksud proyeksinya adalah PQ. Saya kira jelas. Proyeksi PC ini, proyeksi PC pada PA, ya tentu dari P sampai Q, tentu yang ini proyeksinya. Sini. Saya kira jelas untuk sampai di situ. Selanjutnya dari sini rumus yang berlaku untuk si PQ ini, ukurannya berarti menjadi PQ sama dengan, ini gunakan dalil proyeksi untuk segitiga. Kita masih pakai segitiga lancip. Mengapa? Karena kita tadi prinsipnya perhatikan segitiga PAC kan segitiga lancip. Bagaimana rumusnya? Maka rumusnya adalah PC kuadrat, dalam hal ini D kuadrat, ditambah PA kuadrat. PA dalam hal ini adalah, PA itu adalah C1, berarti C1 kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, per 2 kali alasnya segitiga lancip itu adalah AP. AP dalam hal ini adalah C1, seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan lagi segitiga BPC. Kita khususnya lihat proyeksi ruas garis PC pada ruas garis PB. Tentu dalam hal ini hasilnya sama seperti tadi, PQ. Jadi prinsipnya dalam pembuktian ini kita harus membuat supaya proyeksi yang dimaksud itu dengan menggunakan proyeksi segitiga tumpul dan segitiga lancip, harus hasil proyeksinya itu yang sama. Sebenarnya kalau kita lakukan dengan hal yang tidak sama, bisa jadi akan menjadi lebih rumit, tapi biasanya akan ketemu juga jawabannya, cuma mungkin lebih rumit dari biasanya. Ini termasuk yang mudah kalau kita buat sama, jadi sama-sama PQ. Karena tadi misalnya begini, kita bisa pandang yang pertama bukan segitiga PAC, tapi pandang segitiga ABC. Itu kan ada juga proyeksinya. Misalnya proyeksi AC pada garis AB itu kan ada, yaitu AQ. Itu mungkin bisa dilakukan, tapi bisa jadi pengerjaannya menjadi lebih rumit atau lebih panjang. Tapi biasanya itu hasilnya juga ketemu. Maka yang tepat di sini adalah proyeksi yang dimaksud
mau menggunakan lancip dan tumpul, kan kedua-duanya dipakai, harus menunjukkan hasil yang sama. Ini sama-sama hasilnya PQ. Baik, kita kembali ke rumus untuk yang tumpul. Segitiga tumpulnya itu adalah segitiga BPC. Saya kasih dulu tanda yang mana yang BPC ini. Segitiga BPC yang ini. Kita rumuskan, buat rumusnya. Kita peroleh PQ sama dengan PQ di sini. PQ dalam hal ini terkait dengan proyeksi dari proyeksi untuk segitiga tumpul. Maka hasilnya bagaimana? Menggunakan rumus tadi, rumus proyeksi segitiga, berarti adalah hasilnya A kuadrat, ini A kuadrat dikurangi dengan D kuadrat tambah, ini dalam kurung, tambah PB. PB dalam hal ini adalah C2 kuadrat pernya itu kan kita lihat yang di bawahnya seperti tadi, berarti PB berarti 2 kali C2, ini menurut rumus. Sekarang kita sudah punya persamaan 1, kita juga punya persamaan 2. Dari 1 dan 2 hal ini kan sama, berarti kita bisa peroleh D kuadrat tambah C1 kuadrat kurang B kuadrat per 2C1 sama dengan A kuadrat kurang D kuadrat tambah C2 kuadrat per 2C2. Berarti duanya itu sama-sama ada duanya, berarti ini 1 dengan ini. Kita kali silang dulu supaya mudah. Maksudnya yang rows kiri kita kali dengan C1, yang rows kanan kita kali dengan, intinya kalau rows kita kali dengan C1 C2 lah. Seperti itu mudahnya. Ini kita peroleh nanti C2D kuadrat tambah C2 C1 kuadrat kurang C2B kuadrat sama dengan C1A kuadrat kurang C1D kuadrat kurang, ini tetap kurang nanti karena minus dengan plus, C1 C2 kuadrat. Kita buat supaya yang ada D-nya itu di ruas kiri seperti yang mau dibuktikan di sini. Yang mau dibuktikan kita coba lihat. Yang mau dibuktikan di sini ruas kiri yang ada D-nya. Maka kita bawa ini ke ruas kiri, ada D-nya. Kita buat ada di ruas kiri. Berarti ini ada D-nya, berarti C2 D kuadrat tambah C1 D kuadrat. Berarti sudah, yang ini sudah dengan yang ini. Selanjutnya untuk mudahnya kita pakai yang ini, tandai ini dengan ini sudah ya, sama dengan C1A kuadrat ini tambah yang ini C2B kuadrat, selanjutnya dikurangi dengan C1 C2 kuadrat kurang C2 C1 kuadrat. Dari hasil ini bisa diperoleh C2 tambah C1 B kuadrat sama dengan ini A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 sama dikurangi dengan C1 C2 kali kalau C1 C2 nya keluar, maka di sini bersisa C2, di sini tambah C1 seperti itu. Akibatnya C2 dengan C1 kan hasilnya C, berarti ini D kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 tambah B kuadrat C2 kurang C1 C2 tambah C1 kan C. Berarti dari sini kita sudah membuktikan dalil Stewart seperti itu.